Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Saya akan review terlebih dahulu pertemuan kita sebelumnya. Di sini kemarin saya sudah bahas bahwa statistika deskriptif itu adalah teknik dalam menyajikan data. Nah, pertemuan sebelumnya juga sudah kita pelajari bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel, yaitu tabel distribusi frekuensi, dan juga grafik yang sudah kita pelajari adalah membuat histogram dan juga OGIF. Selain itu juga grafik bisa disajikan dalam bentuk kurva, diagram lingkaran atau diagram batang, dan sebagainya. Nah, selain tabel dan grafik, data juga bisa disajikan dalam bentuk ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Ini yang disebut juga dengan ringkasan numerik atau ringkasan angka ya, dari data yang kita kumpulkan. Ukuran pemusatan yang akan dipelajari adalah nilai min, median, modus, kuartil, sedangkan ukuran penyebaran adalah ragam, simpangan baku, dan jangkauan. Sebenarnya ada beberapa nilai ukuran pemusatan yang lain seperti desil dan persentil, hanya saja kita bahas sampai kuartil. Kemudian untuk ukuran penyebaran juga kita batasi hanya sampai ragam, simpangan baku, dan jangkauan. Untuk ukuran pemusatan, pengertiannya adalah nilai yang mewakili titik pusat dari data. Maksudnya adalah setelah kita mengumpulkan data, sebenarnya datanya kan nilainya berbeda-beda ya antara satu dengan yang lainnya. Diilustrasikan dengan titik-titik yang menyebar tersebut di gambar ya di slide. Titik-titik yang menyebar ini adalah datanya. Nah, kita cari titik pusat yang mewakili data yang menyebar tersebut. Nah, seperti ini. Inilah yang disebut dengan ukuran pemusatan, atau bisa juga dicari nilai min-nya sebagai titik pusatnya, median atau modus, atau mungkin ketiganya dicari juga tidak apa-apa ya untuk melihat min-nya sekian, median sekian, dan modus sekian karena bisa jadi nilainya sama, ketiganya bisa juga nilainya berbeda. Itu untuk ukuran pemusatan. Kemudian untuk ukuran penyebaran, sama seperti tadi, titik-titik hitam ini adalah data yang menyebar, nilainya yang berbeda-beda. Nah, kalau tadi kita mencari titik pusatnya atau satu titik yang mewakili data tersebut, kalau ini kita mencari seberapa menyimpang data dari titik pusatnya. Jadi seberapa jauh data-data menyebar dari titik pusatnya. Di sini juga ukuran penyebaran dapat kita gunakan sebagai ukuran dari keragaman data yang kita miliki. Seberapa beragamkah data yang kita miliki. Nah, nilai keragaman ini bisa dilihat dari nilai ragamnya, kemudian standar deviasi dan jangkauan. Nah, masing-masing dari min, median, modus, kemudian ragam, standar deviasi, dan jangkauan itu memiliki rumus yang berbeda-beda dan akan kita jelaskan hari ini. Untuk ukuran pemusatan, ilustrasinya di sini ada pelatihan karyawan sebuah perusahaan diikuti oleh 10 orang dengan umur yang berbeda-beda ya. Jadi datanya data umur dengan nilai yang berbeda-beda. Data umur tersebut disajikan sebagai berikut. Di sini ada misalnya karyawan umurnya 19 tahun, kemudian ada yang 31, 22, 40, 20, dan seterusnya ya. Di sini ada 10 orang. Nah, jika kita menjelaskan data umur tersebut akan merepotkan kalau kita sebutkan satu persatu. Misalnya iya karyawannya ada yang 19, ada yang 31, ada yang 25, ada yang 20. Nah, itu kan terlalu banyak gitu nilai yang disebutkan. Dan juga baru 10 orang sudah seperti itu. Apalagi kalau misalnya karyawannya ada 50 orang atau ada 60 orang. Kalau umurnya disebutkan satu persatu, maka akan menurut saya ya akan sangat merepotkan. Jadi akan lebih sederhana jika kita menyebutkan perwakilan atau titik pusat dari umur tersebut. Misalnya
rata-ratanya, median, atau modusnya. Nah, jika disajikan dalam rata-rata bisa kita sebutkan seperti ini. Rata-rata umur dari 10 orang yang mengikuti pelatihan adalah 25 tahun gitu ya. Atau nilai tengah dari umur yang mengikuti pelatihan dari 10 orang yang mengikuti pelatihan adalah 22 orang. Kemudian modusnya 22, misalnya yang modus kan yang paling banyak muncul ya. Jadi kebanyakan umur yang mengikuti pelatihan adalah 22 gitu. Jadi itu memudahkan informasi yang bisa kita sajikan ke orang lain dan orang lain juga bisa lebih mudah menerima informasi yang kita berikan tadi dibandingkan kita sebutkan satu persatu umurnya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari nilai min, median, dan modusnya? Nah, ini untuk nilai min. Ini rumusnya ya, ada X bar sama dengan sigma dari is sama dengan 1 sampai dengan N, XI dibagi dengan N, di mana I tadi adalah 1 sampai dengan N atau banyaknya dari data yang kita miliki. Nah, jika sigma ini hilang, maka bentuknya akan berubah, sehingga di sini sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan Xn ya, sampai dengan N di sini. Kalau N-nya sama dengan 10, maka di sini X 10. Kalau N-nya sama dengan 20, berarti X 20. Jadi dihitung X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya sampai Xn ya. Nah, kita akan masuk ke contoh soal yang di sini. Contoh soalnya yaitu ada umurnya 19 ya, 31, 22, 40 sampai dengan 20. Di sini ada 10 orang. Maka kita tulis ulang di sini X bar atau X topi, simbol dari nilai min, sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan 10 karena datanya ada 10. Kemudian XI dibagi dengan N. Nah, XI-nya kita ubah jadi X1, sigmanya hilang ya. XI-nya berubah jadi X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah X6 sampai dengan X10. Di sini saya buat titik-titik agar mempermudah penulisan rumus. Tapi sudah dipahami ya kalau di sini itu adalah penjumlahan X4 tambah X5 tambah X6 tambah X7 dan seterusnya sampai dengan X10. Kemudian N-nya berubah menjadi 10. Sehingga di sini kita tinggal memasukkan angka dari X1 yaitu 19. X2-nya adalah 31. Kemudian X3-nya adalah 22 dan seterusnya sampai X10-nya bernilai 20. Nah, ini semua dijumlahkan 10 nilai. Dijumlahkan 10 nilai ya. 19 tambah 31 tambah 22 tambah 40 tambah 20 sampai dengan tambah 20 sama dengan 254. Kemudian dibagi 10 sama dengan 25,4. Jadi rata-rata umur dari 10 orang karyawan tersebut adalah 25,4 atau 25 tahun, bisa seperti itu ya. Nah, sekarang median. Median juga sama merupakan nilai tengah yang mewakili dari data yang kita kumpulkan, namun mencarinya berbeda. Ini ada rumusnya, mencari median. Jika datanya ganjil, nilai median adalah nilai ke Xn ditambah 1 dibagi 2. Kalau nilainya genap, berarti Xn per 2 ditambah Xn tambah 2 dibagi 2 dibagi 2. Nah, sebenarnya rumus ini memudahkan kita kalau datanya banyak. Tapi kalau datanya sedikit, lebih mudah kita mencarinya secara manual.
Contohnya di sini umurnya ya diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Jadi di sini umurnya 19, 20, 20, 21 ya diurutkan dari sini menjadi seperti ini sampai dengan yang tertingginya adalah 40. Kemudian cari nilai yang berada di tengah. Karena datanya ada genap atau ada 10, maka yang ada di tengah adalah dua nilai, yaitu 22 dan 22. Nah, untuk mencari nilai tengah dari kedua nilai ini dengan cara menjumlahkan. Jadi median sama dengan 22 ditambah 22 dibagi 2 sama dengan 22. Itu jadi kalau kita mencari nilai median untuk data yang genap. Tetapi kalau datanya ganjil, berarti nilai tengahnya ada satu saja ya. Karena jadi ini ada dua nilai karena datanya genap. Seperti itu. Jadi lebih mudah mencari secara langsung seperti ini kalau memang agak bingung dengan rumusnya ya. Kemudian data modus. Nah, modus ini adalah data yang paling sering banyak muncul. Di sini yang paling sering banyak muncul adalah 22 dan 20 ya. 22 muncul 2 kali, 20 juga muncul 2 kali. Jadi ini salah ya, modusnya bukan hanya 22, tapi 22 dan 20. Kita betulkan ya. 20 dan 22. Sehingga di sini bukan unimodus tetapi menjadi bimodus atau modusnya 2. Nah, itu memang salah satu dari kekurangan modus karena di sini kalau modus titik pusatnya ada 2. Sedangkan kalau mencari melalui median ataupun melalui min, titik pusat itu ada 1. Bisa juga nanti kalau modusnya banyak, ada 3, 4, atau 5 ya, bisa saja terjadi. Misalnya nilainya semuanya muncul 2 kali, berarti modusnya ada banyak. Maka di sini bukan bimodus lagi, tapi multimodus. Jadi ada 3 modus ke atas, ada 3, 4, 5, maka disebut dengan multimodus ya. Selanjutnya adalah kuartil. Kuartil ini mencari nilai pertama, kita bagi 2 datanya, ya, sama banyak. Jadi di sebelah sini ada 5 data, di sebelah sini ada 5 data. Nah, yang tengah ini adalah Q2. Q2 ini juga disebut dengan median ya. Jadi nilai Q2 ini adalah 22 tambah 22 dibagi 2. Q2-nya sama dengan 22. Kemudian Q1-nya adalah nilai tengah yang ada di sebelah kiri. Ini adalah Q1. Jadi setelah dibagi 2, kita bagi 2 lagi di tengah yang ini. Maka nilainya adalah 20 disebut sebagai Q1 dan di tengah yang sebelah kanan ini disebut dengan Q3. Jadi ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Semoga bisa dipahami ya. Jadi caranya bagi 2 datanya sama banyak. Setelah dibagi 2, bagi 2 lagi. Gitu ya. Jadi kuartil ini adalah membagi data sama banyak ya. Sebanyak 4. Jadi dibagi 2. Dibagi 4 datanya. 1, daerah 1, daerah 2, daerah 3, dan daerah 4. Kuartil. Daerah 1 di sebelah sini, daerah 2 di sebelah sini, daerah 3, dan daerah 4. Jadi ini daerah 1. Mana sih ini? Daerah 1, ini daerah 2, ini daerah 3,
Dan ini daerah 4 ya. Membagi data menjadi 4. Dan batas-batasnya inilah yang disebut dengan Q1, Q2, dan Q3. Nah, itu adalah ukuran Sekarang akan kita bahas tentang ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran ini yang pertama adalah ragam. Nah, ragam ini ada 2 rumusnya, tergantung dari banyaknya data yang kita miliki. Jadi, kalau datanya sedikit atau kurang dari 30, di bawahnya pembaginya adalah N-1. Sedangkan jika jumlah datanya lebih dari atau sama dengan 30, jadi jumlah datanya 30 ke atas ya, maka pembaginya adalah N. Bedanya di situ saja ya, tapi kalau salah tetap salah ya, walaupun sedikit gitu. Yang atas kalau datanya sedikit, misalnya hanya 10 seperti contoh soal yang kita miliki, maka pembaginya adalah N-1. Tetapi kalau jumlah datanya 30 atau 31, 32, maka pembaginya adalah N. Nah, kita masuk ke contoh soal yang tadi ada 10 orang karyawan dengan umur sebagai berikut, yaitu N-nya sama dengan 10, kemudian X topi atau X bar atau disebut juga dengan rata-rata, sudah kita cari nilainya 25,4. Nah, rumusnya adalah S kuadrat, jadi sudah ada kuadratnya ya. S kuadrat sama dengan sigma XI dikurangi X bar dibagi N-1. Kalau sigmanya hilang, berarti XI ini adalah uraian dari X1 dikurangi X bar, X2 dikurangi X bar, X3 dikurangi X bar, X4 dikurangi X bar, sampai dengan X10 dikurangi X bar. Nilainya kita masukkan, X1 ini 19, dikurangi X barnya adalah 25,4 dikuadratkan. Kemudian 31 dikurangi 25,4 dikuadratkan. Dan seterusnya sampai 20, X10-nya ya, dikurangi 25,4 dikuadratkan. Dibagi N kurang dari 1, yaitu 9. Selanjutnya, yang di dalam kurung kita kurangi dulu ya, 19 dikurangi 25,4, 31 dikurangi 25,4, dan seterusnya sampai selesai, baru dikuadratkan. Setelah itu dijumlahkan. Hasilnya adalah 460,6 dibagi 9 sama dengan 51,56. Inilah keragaman data yang kita miliki ya, atau S kuadratnya. Selanjutnya adalah standar deviasi atau simpangan baku, sama saja standar deviasi atau simpangan baku. Rumusnya adalah S. Jadi kalau tadi S kuadrat, nah standar deviasi ini adalah S saja, tidak ada kuadratnya. Sehingga di sini kalau S kuadratnya tadi sudah kita temukan nilainya 51,56, maka nilai standar deviasinya adalah akar dari 51,6 atau akar dari S kuadrat. Akar dari 51,56 adalah 7,18. Nah, ini adalah simpangan bakunya. Kemudian yang terakhir adalah jangkauan. Ini yang paling mudah. Jangkauan rumusnya adalah nilai maksimum atau nilai tertinggi dikurangi dengan nilai minimum. Sehingga range-nya adalah 21 karena 40 dikurangi 19. Jadi itu ya tadi ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Cukup sekian ya materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.